ya Rabun, and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bahas salah satu novel thriller yang bacanya itu penuh perjuangan. Karena aku harus ngantri kira-kira 1 tahun lebih untuk bisa baca bukunya di iPusnas. Apalagi kalau bukan Murder in the Crook House atau Pembunuhan di Rumah Miring karya Soji Shimada. Jadi Soji Shimada ini juga merupakan penulis dari Tokyo Zodiac Murder. Cuma memang aku juga belum berkesempatan untuk baca novelnya karena again susah banget untuk bisa dapetin bukunya di iPusnas. Soalnya di iPusnas itu nggak ada pop-up notification-nya gitu loh kalau misalnya buku yang kita inginkan itu sudah tersedia. Jadi memang harus rajin-rajin buka app-nya. Itu aja tidak akan bisa berhasil berjalan mulus untuk kita bisa dapetin buku yang kita mau. Soalnya yang antri di situ juga ribuan. But it's okay. Sekarang kita move on aja untuk bahas buku Pembunuhan di Rumah Miring. So far, untuk buku ini tuh sebenarnya nggak jauh beda ya sama novel-novel thriller pada umumnya. Tapi yang bikin menarik di sini adalah kejadiannya itu berlatar tempat pada sebuah mansion yang eksentrik terletak di puncak bukit dan juga kawasan yang bisa dibilang cukup terpencil. Kenapa mansion ini tuh dibilang eksentrik? Karena mansion ini bukan sekedar mansion mewah biasa, melainkan mansion ini memiliki arsitektur yang unik karena dibuat seperti konsep menara Pisa, yang mana mansion ini memiliki derajat kemiringan tertentu. Selain arsitekturnya yang eksentrik, tentunya desain interior dari mansion tersebut juga nggak kalah uniknya. Nah, suatu hari, mansion tersebut itu kedatangan tamu-tamu undangannya Kozaburo Hamamoto, si pemilik mansion itu. Tapi ada satu malam di mana salah satu dari tamu yang menginap di situ ditemukan tewas di dalam kamarnya. Selain itu, pada saat yang sama, ada satu tamu lain yang mendengar teriakan dan juga melihat sosok mengerikan di dalam kamarnya. Akhirnya, detektif-detektif kepolisian pun kemudian diturunkan untuk memecahkan kasus tersebut. Tetapi, belum sampai kasus itu terpecahkan, ada lagi satu malam di mana terdapat satu tamu lain yang ditemukan tewas juga di dalam kamarnya. Dan kali ini korbannya itu merupakan orang yang penting. Kasus pembunuhan itu tuh cukup janggal karena dua korbannya ketika ditemukan itu berada dalam posisi yang aneh. Dan di sini pun juga bisa dibilang kayak agak impossible gitu ya untuk ada penyusup yang masuk ke dalam ruangan para tamu itu. Karena secara ya, ini mansionnya itu mansion mewah yang mana setiap ruangannya itu juga memiliki sistem keamanan yang tinggi. Lalu apakah pihak kepolisian berhasil menguak kasus tersebut? Siapa pelakunya, apa motifnya, dan juga bagaimana pelaku ini mengeksekusi para korbannya. Menarik kan? Teman-teman pokoknya wajib baca novel ini untuk tahu kelanjutan ceritanya. Oke, hal pertama yang langsung bikin aku tertarik dengan novel ini adalah bangunan itu sendiri, alias mansion si Kozaburo Hamamoto. Karena bangunan itu digambarkan dengan begitu menarik dan vibes-nya itu sangat cocok dengan alur cerita di sini. Apalagi tragedi itu juga terjadi bertepatan dengan musim dingin, yang mana salju kan mulai turun, bahkan ada badai salju juga. Apalagi dengan julukan mansion tersebut sebagai mansion gunung es semakin membuat suasana di dalam cerita ini makin mencekam. Another best part dari novel ini adalah bagaimana penulis itu menjelaskan si pelaku ketika mengeksekusi para korbannya. Itu tuh kayak bener-bener di luar nurul ya, karena kok bisa gitu, seniat itu, seperhitungan itu, dan se-well prepared itu. Kayak ini tuh pelakunya pinter banget bisa memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi. Meskipun di sini tuh sebenarnya
pelaku itu ya bisa dibilang lumayan mudah untuk ditebak, dan ketika pengungkapan siapa pelakunya itu juga nggak terlalu mengkagetkan, tetapi di sini penulis juga berhasil membuat bimbang para pembaca. Jadi di awal yang kita ini sudah merasa bahwa tebakan kita tuh kayak bener-bener si A nih pelakunya, pasti si A. Tapi seiring berjalannya cerita, penulis ini mampu membuat pembaca jadi sas ke tokoh-tokoh yang lain gitu. Padahal ya sebenarnya kita udah bener nebaknya. Cuma yang bikin aku struggle ketika baca novel ini itu adalah karakter-karakternya yang bisa dibilang cukup banyak ya. Apalagi ini kan nama-nama Jepang yang mana aku juga masih belum begitu familiar gitu. Jadi susah banget untuk aku bisa menghafal nama tokoh-tokoh dan juga peranannya. Ya meskipun memang di awal buku ya sebelum masuk ke cerita itu dituliskan keterangan siapa nama tokohnya, apa perannya gitu. Tapi karena aku baca e-book, jadi agak lumayan PR gitu loh ketika mau nyontek ini tuh sebenarnya tokoh ini perannya apa, karena harus scroll lagi di awal halaman gitu, awal buku. Selain itu, karena saking banyak karakter yang ada, perkembangan tiap tokoh-tokohnya pun jadi terlihat lemah gitu. And then, dari novel ini aku juga jadi teringat dengan karya Keigo Sensei yang berjudul The Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama itu. Nah, di novel itu kan kasus pembunuhannya itu diungkap oleh si adik korban Takeshi yang eksentrik gitu ya, karena dia melakukan metode-metode penyelidikan sesuai dengan profesinya dulu sebagai seorang pesulap. Nah, di sini pun juga sama, karena penyelidikan itu pun juga diungkapkan oleh seorang detektif kepolisian yang juga lumayan eksentrik gitu. Tapi bedanya di sini itu apa ya, kayak si tokoh detektif yang eksentrik yang berhasil memecahkan kasusnya kayak kurang disorot gitu. Bagaimana dia memecahkan kasusnya pun juga nggak yang detail, dan yang bikin aku kesel lagi ketika membaca di sini adalah dengan karakter detektif-detektif yang lain yang kayak nggak kompeten gitu loh menangani kasusnya. Sumpah aku tuh gemes banget gitu ya dengan tokoh-tokoh detektif sebelum si detektif eksentrik itu. Kayak mereka tuh ngapain aja gitu di kepolisian kerjanya. Kayak bagaimana cara mereka menarik kesimpulan, menyelidiki TKP, kayak amatiran gitu loh. Jadi aku tuh greget sendiri ketika baca. Eh. Lalu ada juga bagian di novel ini yang bikin aku ketika baca jadi lumayan agak ngantuk. Jadi diceritakan bahwa si Kozaburo Hamamoto ini juga hobi mengkoleksi boneka-boneka antik. Salah satunya itu bernama Golem atau Golem, gak tahu aku cara bacanya gimana. Tapi yang jelas si boneka itu tuh jadi semacam koleksi kesayangannya si Kozaburo. Nah, di situ memang Golem ini punya peran dalam kasus pembunuhan itu. Tapi ada part di mana si Kozaburo Hamamoto menjelaskan si asal-usul golem itu dan sejarahnya dengan begitu mendetail. Padahal sejarah dan asal-usul golem ini menurut aku kayak nggak begitu berpengaruh besar gitu loh dalam kasus tersebut. Jadi menurut aku agak buang-buang waktu aja. Lebih baik untuk mendetailkan proses penyelidikan, karena di sini proses penyelidikan dari TKP, kemudian bagaimana pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh yang ada di mansion tersebut tuh menurut aku kurang banget sih. So, untuk novel Murder in the Crook House atau Pembunuhan di Rumah Miring karya Soji Shimada, ini aku kasih rate 3,8 dari 5 bintang. Buat teman-teman yang sudah baca novel ini, gimana kesannya? Bisa langsung komen aja di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe juga buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oh ya, kalau teman-teman punya request, bisa juga
langsung cus ke kolom komen di bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!